dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Provinsi paling barat Indonesia. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Senang sekali hari ini saya Siti kembali dapat menemani sahabat bahagia dalam video Guru Bahagia. Nah, untuk kali ini sahabat bahagia, seperti biasanya Siti tidak sendiri, dan hari ini sudah ditemani dengan kakak cantik yang sudah ada di samping kami. Dan untuk hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sebenarnya sangat penting ya Kak ya. Jadi yang di samping saya ini adalah Dr. Amanda. Jadi sudah kebayangkan kita akan membahas apa kira-kira. Jadi kita akan membahas seputar kesehatan yang berhubungan dengan COVID-19 ya Kak ya. Dan karena kita berada dalam program Guru Bahagia, sahabat bahagia, jadi kita akan membahas tentang bagaimana ketika kasus COVID-19 bertambah, kenapa harus ditutup sekolah gitu ya. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang apa yang ingin kita bahas di kesempatan kali ini, kita kenalan dulu nih dengan Dr. Amanda ya. Silakan Kak, mungkin biar tahu nih, kenal sahabat bahagianya gitu. Baik, terima kasih Siti. Assalamualaikum teman sahabat bahagia. Iya. Perkenalkan, saya Dr. Amanda Yvika. Saya sehari-hari bertugas di Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala dan juga di Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Oke, jadi sahabat bahagia, Dr. Amanda ini adalah salah satu tim ya dari Satgas COVID-19 di Aceh. Dan seperti sahabat bahagia ketahui bahwa saat ini kasus COVID-19 di Aceh itu memang sedang mungkin di masa apa, gimana kita ngungkapinnya mungkin Kak ya? Kalau di luar negeri mungkin enak bilang second wave, third wave ya. Tapi kalau di Indonesia karena memang kita sangat fluktuatif, jadi udah kehitung ini wave keberapa ya. Iya, jadi emang kalau tidak salah saya baca di berita itu bahkan secara nasional Aceh saat ini tertinggi ya Kak ya kasusnya. Jadi bukan dari jumlah kumulatif kasus, tapi dari peningkatan kasus beberapa minggu belakangan itu Aceh paling tinggi penambahan kasusnya. Iya, benar sekali sahabat bahagia. Dan memang khususnya untuk daerah terdekat kita ya saat ini di Banda Aceh dan Aceh Besar memang benar-benar sedang dalam keadaan yang luar biasa sulit gitu ya untuk kasus COVID-19. Dan hal ini juga membuat sekolah kembali dilakukan dari rumah gitu. Jadi sekolahnya ditutup, kemudian pembelajaran dilakukan dari rumah. Nah, sebenarnya ini menjadi bahasan yang sangat krusial mungkin ya Kak ya. Bagaimana kemudian dengan adanya kasus COVID yang bertambah gitu, kenapa harus sampai tutup sekolah gitu. Jadi mungkin di sini sahabat bahagia sudah tahu ya, Siti sendiri berprofesi sebagai guru gitu kan. Jadi memang benar-benar yang satu sisi dilema gitu. Kita pengen maksudnya kita tahu kasus COVID ini semakin bertambah gitu. Terus juga berbahaya gitu kalau terbuka sekolah, tapi di satu sisi juga ini pendidikan juga penting gitu kan. Jadi mungkin yang pertama mungkin ingin dijelaskan dari Dr. Amanda sendiri, yaitu dari Kak Amanda yang memang berada dan terjun langsung sebagai salah satu orang yang berperan di Satgas COVID gitu kan. Sebenarnya kenapa sih harus sampai ditutup gitu sekolah? Baik. Nah, jadi sebenarnya mungkin juga semua kita sudah paham ya, ini sudah 1 tahun lebih kita tahu bahwa COVID-19 ini penularan utamanya memang dari saluran nafas. Yes. Makanya ketika yang sebenarnya gini loh, kenapa harus pakai masker, kenapa harus jaga jarak, kenapa harus cuci tangan. Pahami dulu konsepnya bahwa virus ini ukurannya kecil sekali, dia menularnya itu lewat droplet kalau istilah kerennya. Kalau istilah bahasa awamnya itu lewat cairan yang ada di mulut kita atau di hidung yang keluar saat kita bicara, saat kita tertawa, atau saat kita bersin ya. Jadi karena dia di dalam cairan tersebut dia kan berat ya. Jadi kalau kita jaga jarak, kita kan nggak kelihatan partikel udara cipratan partikel air yang kecil itu kita nggak kelihatan, apalagi virusnya. Nah, jadi dengan kita menjaga jarak, sebenarnya kita melindungi diri kita dan melindungi orang lain juga.
Jadi paling idealnya adalah kita tidak bertemu orang yang kita tidak tahu dari mana datangnya, karena semua kita bisa jadi pembawa si virus SARS-CoV-2-nya kan. Nah idealnya memang kita tidak bertemu orang, jadi makanya kita disuruh untuk menghindari kerumunan. Nah kalaupun kita harus keluar, usahakan kita jaga jarak. Benar. Karena tadi dropletnya kan kalau jatuh dia, karena dia berat dia akan jatuh ke tanah, tidak kena orang. Tapi kalau kalau gitu kenapa harus pakai masker? Iya, Kan gitu. ya. Nah jadi mungkin teman-teman juga pernah lihat ada pesan edukasi lah ya dari WHO dan dari Kementerian Kesehatan bahwa karena dia ukurannya kecil sekali, kita kan nggak, walaupun kita jaga jarak, kita nggak pernah tahu ya apa benar sudah 1,5 meter, apakah benar 2 meter gitu ya. Dan pada kondisi kita tidak bisa menghindari ketemu orang lain, kita menggunakan masker, karena dengan masker bisa lebih menyaring lagi supaya virusnya itu atau si dropletnya itu, cairan yang muncul itu tidak sampai ke orang lain gitu. Dan kalaupun ada di sekitar kita yang sakit, kalau kita menggunakan masker maka itu tidak akan terkena ke kitanya gitu ya. Nah terus kok masker disuruh pakai sampai 2 lapis lagi ya kan? Pasti pertanyaan seperti itu. Nah itu juga karena tadi balik lagi partikel virusnya kecil sekali, sementara ukurannya sebenarnya lebih kecil daripada ukuran serat masker, bahkan masker medis, kecuali pakai masker N95 yang kami pakai pada saat merawat pasien COVID. Tapi kalau orang awam kan nggak bisa pakai ya. Selain kita juga kebutuhannya sedang tinggi dan stoknya tidak banyak, juga masyarakat awam mungkin tidak nyaman menggunakan dan harganya juga tidak murah ya Kak ya. Iya benar. Makanya kemudian disarankan menggunakan masker medis dan masker kain supaya lebih terlindungi. Nah terus kenapa sekolah harus ditutup? Sebenarnya ngikut prinsip tadi, kita berusaha meminimalisir kontak. Kalau di penanganan wabah apapun itu, ini kebetulan wabah dengan skala besar yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Wabah apapun itu, influenza atau mungkin teman-teman pernah dengar MERS, SARS, prinsipnya adalah virus containment. Jadi virusnya diusahakan jangan keluar dari satu tempat dan jangan masuk ke tempat yang lain. Caranya gimana? Orangnya jangan terlalu banyak mobilisasi supaya penyebarannya tidak cepat gitu ya. Nah di sekolah itu kan tempat perkumpulan yang rame ya. Bener rame. Nah, karena kan rame dan lama lagi benar. Kita anak-anak tuh menghabiskan mungkin 8 jam di sekolahan, apalagi kalau sekolah yang sampai sore. Belum lagi kelompok populasinya adalah anak-anak usia 0 sampai 18. Apakah mereka bisa tertib menggunakan masker sepanjang hari? Anak-anak juga kan nggak betah ya, karena kita tidak terbiasa pastinya. Belum lagi kayak kita cerita tadi, walaupun dengan masker tetap masih ada resiko penularan karena partikel virus yang sangat kecil. Jadi memang alangkah lebih aman dan lebih bijak sebenarnya untuk menutup sekolah dan kantor sebenarnya. Ya itu dia. Jadi ini jadi ceritanya panjang. Ya panjang nggak apa-apa Kak. Masih banyak waktunya insya Allah. Karena dia sebenarnya bukan hanya spesifik sekolah ya. Jadi sebenarnya prinsipnya menghindari kerumunan. Jadi kalau kita lihat aturan PPKM level 4, Banda Aceh itu harusnya menjalani aturan PPKM level 4. Kantor juga harusnya tutup, kecuali kantor yang esensial ya, seperti rumah sakit, pemadam kebakaran, kantor polisi. Jadi sebenarnya bukan hanya sekolah, tapi tempat-tempat keramaian harusnya memang diregulasi untuk ditutup kalau tidak terlalu perlu. Dan mungkin sedikit kembali ke pembahasan Kak Manda tadi, kenapa kemudian salah satunya sekolah bisa menjadi lebih esensial, karena ya anak-anak tadi ya Kak ya. Dan memang benar Kak sih, kejadian di lapangan itu memang ya anak-anak dalam tanda kutip ya memang kurang tertib menggunakan masker gitu. Namanya juga anak-anak. Belum lagi maskernya paling nanti diambil ditenteng gitu ya. Jadi memang itu yang terjadi di lapangan gitu. Nah, kemudian mungkin Siti sedikit lebih penasaran nih Kak. Sebenarnya model transmisi virus gitu di sekolah itu sistemnya seperti apa kayak gitu, sehingga maksudnya ya semengerikan itu kalau seandainya sekolah itu tetap dibuka gitu. Jadi COVID ini sama seperti flu sebenarnya. Jadi mungkin Siti dan teman-teman guru yang lain bisa bayangkan kalau ada satu aja anak murid yang flu di kelas, biasanya kan besoknya gantian sakitnya. Nah, COVID ini sama. Dia sama-sama virus yang menyerang saluran nafas. Kita tahu kita kan sangat sering berinteraksi, dengan kita bernafas saja dropletnya bisa keluar gitu ya, virusnya bisa ikut keluar. Jadi memang meminimalisir kontak adalah cara yang paling ideal sebenarnya gitu ya.
Karena di sekolah juga satu kelas kan biasanya kalau kita di Aceh ini bisa sampai lebih 30 ya. Iya benar-benar, ya. 32 sih rata-ratanya Jadi, gitu Kak. memang kita ya memang padat, belum lagi sirkulasi udara di kelas juga kan kita tidak bisa jamin Iya ya. benar. Karena kan kebanyakan kelas juga sekarang kalaupun bilanglah buka jendela tapi kan dengan 32 orang di dalamnya plus guru ya. Jadi memang risiko penularannya lebih tinggi. Dan sama seperti flu, dia bisa menyerang siapa saja, bisa pindah ke siapa saja. Nah itu yang kita takutkan karena memang beda kalau misalnya kayak dulu MERS ya, itu kan dari hewan ke manusia nih. Ini dari manusia ke manusia. Manusia ke manusia dan interaksi manusia ke manusia lebih besar ya, gitu ya. Nah, ya makanya dulu sempat kayak di awal-awal tuh social distancing itu Ya. menjadi salah satu kata kunci gitu Kak ya. Iya. Ya, sebenarnya menarik sih Kak, apa namanya tuh, bagaimana penjelasan Kak Manda tadi bahwa semengerikan ini loh resiko kalau di sekolah gitu kan. Mungkin ada teman-teman mungkin masih berpikir gini kan, nggak masalah anak-anak sekolah, maksudnya daya tahan tubuhnya masih bagus gitu kan. Terus sebenarnya anak sekolah pertama daya tahan tubuhnya bagus, kemudian juga kayaknya nggak semudah itulah tertular mungkin ya. Kita sebagian mungkin masih ada yang berpikir seperti itu gitu kan. Mungkin bisa dibagi sedikit Kak data atau fakta terbaru gitu, apakah benar bahwa anak sekolah tidak akan tertular atau karena imunnya mereka kan masih muda, imunnya masih bagus gitu. Nah ini gimana nih Kak? Nah, jadi memang di awal-awal pandemi itu kan sedikit sekali laporan dari anak-anak yang terkena COVID-19 ya. Sampai waktu itu kita memang kalau kita di medis tuh sangat hati-hati menginterpretasi. Kenapa? Karena satu, memang di Cina itu jumlah anak memang lebih sedikit ya ketimbang populasi dewasa. Terus di luar negeri itu kan mereka lebih sering kan tinggalnya itu sendiri ya. Jadi kalau sudah di atas misalnya di atas 18 mereka biasa tinggal sendiri, pisah dari keluarga. Nah itu juga yang membuat kemudian paparan ke anak agak sedikit rendah. Dan di hampir semua negara begitu terjadi pandemi, semua sekolah langsung tutup. Jadi tidak ada resiko penularan. Nah di Indonesia kita sebaliknya justru. Jadi waktu itu di awal kita sempat bilang bahwa anak-anak tidak menjadi kelompok prioritas resiko tinggi. Fokus kita lebih ke orang tua dengan penyakit komorbid. Tetapi ternyata di Indonesia sampai hari ini, sampai data terakhir di bulan Agustus itu 400.000 anak sudah terinfeksi positif COVID. Biasa, jadi Indonesia itu negara dengan jumlah pasien COVID anak paling banyak di dunia. Wow. Ya. Jadi kita tuh sekitar 1 dari 8 orang yang kena COVID di Indonesia itu adalah anak-anak gitu ya. Dan yang lebih membahayakannya lagi adalah angka case fatality rate-nya. Jadi jumlah anak yang meninggal karena COVID itu 3-5%. Jauh lebih tinggi ketimbang laporan-laporan di negara lain yang berkisar antara 1-2%. Itu yang miris ya sebenarnya, karena mungkin balik lagi ke pola kita di Indonesia kan kita tinggal sama keluarga. Iya benar. Jadi memang mungkin yang orang dewasa walaupun anak-anak di sekolah, anak-anak misalnya sekolah dari rumah, itu juga kita sering lihat kadang-kadang orang tua ya anaknya nggak sekolah nih, karena kita mau jaga nih dia di rumah, tapi anaknya dibawa keluar, anaknya dibawa ke pasar, anaknya dibawa belanja, anaknya dibawa ke kafe. Jadi resiko penularan tetap ada gitu ya. Jadi anaknya bukan benar-benar hanya di rumah dijaga gitu. Dan Kak sedikit ya, ini menarik sekali gitu ya. Jadi terpikir dengan kalimat Kak Manda tadi, sebenarnya bukan cuma sekolah ditutup, ya. Itu mungkin perlu kita highlight Kak ya. Jadi karena pada kenyataannya gitu ya, di lapangan ramai yang jangan ke sekolah karena kita sekolah daring, karena maksudnya dengan kenaikan COVID dan seterusnya gitu kan. Tapi anaknya dibawa ke pantai, dibawa ke kafe dan seterusnya gitu. Berarti di sini ada misconception juga ya Kak ya. Jadi memang kompleks ya. Iya benar. Soal COVID ya. Satu kita ngomong dari sisi kebijakan. Saya paham sekali kenapa guru dan orang tua protes sekolah ditutup sementara tempat wisata buka, kafe, restoran buka, tempat ibadah ditutup, kantor full buka, gitu ya. Terus sekolahnya anak-anaknya school from home, tapi orang tuanya masih kerja dari kantor. Anaknya dapat tugas, orang tua nggak punya yang bisa dampingin anaknya, akhirnya anaknya dibawa ke kantor karena ada PR toh, ada tugas yang harus dikerjain ya. Jadi memang tidak sinkron sebenarnya.
kalau kita lihat di kebijakan di negara-negara lain, begitu mereka lockdown atau apapun lah namanya, mau PPKM, mau lockdown namanya, ketika sekolah dari rumah, maka kantor pun dari rumah WFH. Mungkin yang paling gampang kita lihat kemarin di Jakarta waktu PPKM level 4 ya, itu sekolah dan kantor 100% dari rumah, terutama yang non esensial. Betul. Bahkan teman-teman di Kementerian Kesehatan itu 100% dari rumah. Saya ingat karena saya ada urusan di Kementerian Kesehatan, itu harus ujung-ujungnya harus ngirim bahan itu ke rumah masing-masing karena mereka kerja dari rumah. Nah, jadi kantor dari rumah, sekolah dari rumah. Seperti di Jakarta juga, tempat mall itu sempat mall tutup, tempat ibadah tutup, semuanya tutup gitu ya. Dan sekarang kan ketika jumlah kasus sudah menurun, mereka kan sudah mulai balik lagi ke sekolah. Dan terbukti Kak, jumlah kasusnya menurun ya setelah drastis jauh, karena memang mobilisasi tadi ya. Jadi di Aceh, kita Banda Aceh terutama, Banda Aceh itu satu-satunya kota yang masih PPKM level 4. Dan Aceh secara keseluruhan kita melihat peningkatan kasus, lonjakan kasus yang tinggi sekali dari sebelum puasa ya kemarin. Nah, tapi kebijakannya memang belum sinkron kalau kita bilang ya, karena kantor masih kerja, beberapa kantor ada yang pakai shift, tapi beberapa tetap masuk 100%. Terus tempat makan buka, tapi sekolahnya tutup. Itu yang mungkin kemudian dari orang tua dan dari teman-teman guru juga, ya kalau yang buka kenapa sekolah harus tutup? Iya benar. Kan? Padahal kan kita kalau dipikir sekolah lebih esensial ya. Iya benar, sekolah lebih esensial karena memang apa ya, mungkin jadi curhat antara dokter dan guru juga gitu ya Kak ya. Jadi kan memang sebenarnya dilema gitu kan, karena memang kalau kita minjam salah satu perkataannya Mas Menteri sebelumnya itu, kalau nunggu sekolah itu dibuka sampai semua anak-anak tervaksin mungkin butuh 3 tahun, jadi yang 3 tahun ini jadi last generation dong gitu kan. Jadi sebenarnya ini benar-benar dilema ya Kak ya. Berarti untuk meminimalisir ini menurut Kakak maksudnya gini, ini kan sekolah ditutup gitu kan, jadi maksud Kakak, maksud Siti itu adalah bagaimana kemudian supaya sekolah ditutup tidak terlalu lama gitu, tapi maksudnya mungkin kedepannya ada cara-cara nggak tertentu yang mungkin lebih bisa apa ya, bersahabat lah gitu, sehingga maksudnya sekolah bisa cepat bisa kembali gitu. Sebenarnya balik kayak tadi ya, kalau kita bicara pandemi kita juga nggak bisa hanya ngandalin pemerintah. Kita nggak bisa, atau pemerintah nggak larang bawa anak-anak ke tempat wisata, bawa aja gitu. Harus semua. Baik guru terutama orang tua ya, harus juga masing-masing. Jadi orang tua harusnya kalau pikirnya anak saya nggak sekolah karena saya mau melindungi anak saya ini supaya nggak kena COVID. Jadi berarti saya juga nggak bawa anak saya kemana-mana. Saya pun sendiri juga nggak kemana-mana. Jadi kalau emang saya terpaksa harus masuk kantor, ya saya pulang kantor, pulang ke rumah. Karena di rumah ada anak saya yang bisa beresiko saya tularkan nih kalau sayanya kemana-mana gitu ya. Harus ada mindset seperti itu. Dan dari teman-teman guru juga, kalau saya sih ngomongnya karena saya juga dosen ya, jadi kan tidak mungkin punya bisa bayangin ya, gimana mahasiswa kedokteran kalau belajarnya online nanti gimana bisa nyuntik pasien, gimana bisa meriksa pasien ya. Jadi kita terus berusaha cari formula gimana caranya anak-anak bisa tetap belajar dalam kondisi yang nggak pasti begini kan, karena kita kan nanti kalau sudah agama kita mulai masuk lagi, begitu naik kita tutup lagi. Jadi memang harus fleksibel sih kita sebagai guru ya. Jadi mungkin memang semuanya harus partisipasinya harus aktif bener nih. Dan dari guru juga selama ini kan ketika sekolah dimulai daring lagi, mungkin ya persiapan untuk muridnya harus ditingkatin. Jadi supaya nanti kalau anak-anak kembali masuk lagi sekolah, kita lebih siap untuk paling tidak menambah case fatality rate ya. Itu yang kita takutkan itu. Karena di Aceh sendiri itu lebih dari 1.200 anak yang sudah terkonfirmasi positif. Dan paling banyak itu bulan 8 kemarin, bulan Agustus. Mungkin habis lebaran ya. Rata-rata itu ada riwayat perjalanan yang lebaran pulang kampung atau lebaran keluar kota. Itu tadi sama gurunya nggak boleh sekolah, tapi sama orang tua dibawa jalan pulang kampung ke sana kemari gitu ya. Dan dari jumlah itu tuh ada 23 anak yang sudah meninggal. Itu untuk Aceh aja, Aceh saja. Ya, 23 anak meninggal, 10-nya itu terkonfirmasi COVID ya. Yang lain ada yang probable, ada yang suspek. Karena
Ya beberapa memang sudah agak terlambat masuk rumah sakit, jadi belum sempat hasil pemeriksaan sudah meninggal. Tapi dari gejalanya tuh memang sudah mengarah ke sana. Jadi memang sudah harus lampu merah benar ya buat anak-anak juga. Jadi ini tuh nggak sesederhana sebelumnya ya Kak ya, yang katanya anak-anak bukan kelompok prioritas, bahwa anak-anak kan imun tubuhnya masih tinggi gitu. Jadi nggak seperti itu ya. Mungkin sedikit Kak kasus di lapangan gitu ya. Kenapa nih maksudnya anak-anak ini kok bisa sampai meninggal gitu? Maksud Siti kan pertama mungkin kalau kita kembali lagi ke imun tubuh tadi, anak-anak kan masuk kategori imun tubuhnya nggak mungkin dong misalnya kayak sehari 2 hari diserang virus langsung kayak yang bisa sampai ke meninggal gitu. Nah ini gimana nih Kak prosesnya sehingga bisa jadi masuk kategori ini gitu? Nah sebenarnya banyak faktor juga ya. Memang kalau kita bandingkan misalnya anak-anak dengan lansia secara medis, secara biologis mereka punya sistem daya tahan tubuh yang lebih baik. Tapi anak-anak juga bisa punya daya tahan tubuh yang drop, sama seperti orang dewasa. Kalau dia asupan gizinya kurang, saya nggak bicara jumlah ya, jadi kalau ngomong gizi itu kita nggak bicara berapa banyak dia makan, tapi apa yang dimakan. Jadi kan harus kebutuhan vitamin, kebutuhan itu harus cukup semua ya. Nah jadi anak-anak juga bisa punya kondisi yang daya tahan tubuhnya tuh drop, sama seperti orang dewasa. Dan kalau dia terinfeksi virus pada saat kondisi tubuh dia drop, maka juga bisa gejalanya jadi lebih berat. Dan faktor yang saya lihat di lapangan sendiri sebenarnya terlambat mencari bantuan. Ya. Jadi COVID ini ibarat flu. Saya selalu bilang COVID ini tuh flu, bukan aib, bukan apa. Yang penting itu adalah cepat tahu, cepat periksa. Kenapa? Karena begitu kita periksa, kalau itu positif, kita bisa langsung isolasi, kita dipantau. Kalau gejalanya mulai memberat, kita bisa ke rumah sakit. Yang kita takutkan ini, dia kan menyerang paru-paru ya. Dia itu bisa bikin kita saturasi oksigen kita rendah. Dan kalau saturasi oksigen rendah, itu biasanya paru-parunya itu sudah rusak. Dan banyak pasien yang datang ke rumah sakit itu saturasinya sudah rendah sekali. Jadi untuk perbandingan normalnya itu 95%, kalau kita yang normal ya. Tapi yang datang ke rumah sakit rata-rata 50-40%. Berarti setengah ya Kak ya? Iya, dan itu bisa bayangkan gimana sesak nafasnya, bagaimana kesakitannya. Kenapa? Karena dari awal mereka denial, jadi kayak enggak, bukan COVID, akhirnya nggak mau periksa, akhirnya telat ketahuan, dan akhirnya tidak bisa diselamatkan. Jadi saya selalu kalau ada kesempatan saya selalu bilang, ini tuh bukan aib. Jadi kalau merasa, jadi zaman sekarang tuh kita sama-sama jaga ya, nggak enak badan di rumah aja, 2 hari 3 hari kok nggak sembuh, periksa aja, nggak ada salahnya kok. Toh kalau negatif akan tetap negatif, kalau bukan itu tetap akan hasilnya akan negatif. Saya sudah berapa kali di swab, alhamdulillah juga negatif ya, gitu jadi ya. Karena nggak bisa dibuat-buat gitu, nggak ada untungnya juga dibuat-buat. Kalau bisa dibuat sebenarnya lebih bagus dibuat negatif aja biar banyak negatif. Iya. Jadi rapornya kita bagus, sekolah bisa buka gitu ya. Jadi periksa cepat kita bisa cepat dapat penanganan, dan itu bisa sangat mengurangi angka kematian. Karena memang sekarang benar-benar Aceh khususnya ya Kak ya, kita berbicara angka kematiannya tinggi gitu ya Kak ya untuk kasus COVID dan apalagi anak-anak gitu ya. Jadi benar-benar ketika memang sampai ke tahap ada aturan sekolah ditutup, itu berarti ini bukan hal kayak yang COVID bertambah ini sekolah harus ditutup, enggak, situ berarti ada data fakta di situ yang sudah bermain sampai ke kesimpulan itu. Betul gitu ya. Oke. Jadi Kak mungkin ini waktu kita udah nggak banyak lagi gitu kan. Terus menurut Kakak apa nih yang bisa dilakukan kemudian, maksudnya saran-saran kayak gitu supaya antara sekolah ditutup tapi kemudian maksud Siti gini, jangan sampai seperti kejadian tadi sekolah ditutup tapi kok nggak turun-turun nih ya kasus COVID-nya gitu. Kemudian atau gimana caranya agar kasus COVID ini semakin menurun gitu. Walaupun memang betul kayak Kakak bilang tadi ini pandemi, kita nggak bisa menebak gitu. Tapi ada nggak mungkin langkah cara yang bisa dilakukan supaya pada akhirnya kita mengorbankan pendidikan ini ada hal yang mungkin kita mendapatkan sesuatu gitu dari segi kesehatan gitu. Ya, jadi memang terlepas dari sekolah dari mana, apakah di sekolah dari rumah atau sekolah secara langsung,
pendidikan itu kan hak setiap anak ya. Benar. Dan kita nggak bisa bayangin kalau nggak dapat kalau pendidikannya itu tidak maksimal, nanti ke depannya mereka mau jadi apa gitu ya. Dan memang sekolah secara virtual di Indonesia itu tidak akan maksimal. Kita tidak semaju negara-negara barat dengan semua jaringan ya. Tapi saya rasa kalau kita mau cepat-cepat kembali seperti dulu, kalau istilah kalau Indonesia kebetulan kita pakai kebijakan berdamai dengan pandemi ya. Kalau Selandia Baru mereka pakai kebijakan zero covid, jadi mereka benar-benar menekan sampai kasus nol. Tapi kalau di kita diajak berdamai sama covid, tanda kutip. Jadi memang kita harus semua masing-masing kita jaga diri masing-masing ya. Orang tua jadi menjaga gimana caranya anak selama anak di rumah ya tetap diawasi belajarnya, tetap didampingi. Kalau tidak tahu kan kau masih bisa konsultasi ke guru gitu ya. Dan si anak juga sudah mulai bisa diajarkan bahwa kondisinya sekarang sedang pandemi ini. Jadi kalau memang harus keluar rumah, anak juga dipakaikan masker. Jangan karena anak-anak terus nggak dipakein masker ya. Terutama anak-anak yang SMP, SMA kan sudah mulai nggak mau disuruh-suruh ya. Jadi harus sadar diri sendiri bahwa kalau kita tidak berkontribusi untuk menyelesaikan pandemi ini tuh nggak akan pernah selesai. Kalau semua orang merasa maksudnya udah 1,5 tahun gitu ya, masih kayak nggak ada, terus yang kejadian 1,5 tahun ini apa, ya kan? Jadi mungkin sikap denialnya udah benar. Jadi memang harus benar-benar ya menerima fakta bahwa ini memang terjadi. Dan kalau kita mau cepat-cepat, paling tidak kita mau cepat-cepat balik ke sekolah, berarti semua harus kerjasama. Pihak sekolah juga mempersiapkan sekolah yang baik. Jadi kalau nanti kasus sudah bisa turun, ya kita bisa balik sekolah. Dan mungkin saya rasa juga dari guru juga kan nggak ada salahnya, mungkin bisa ngingatin. Biasanya ada grup sama orang tua tuh, jadi mungkin bisa diingatin ayah bundanya supaya kalau anaknya itu juga untuk tidak keluyuran gitu ya. Jadi dan dari pemerintah pastinya kita juga berharap dengan mungkin lewat, kalau zaman sekarang semua bisa diviralkan ya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya ada yang pemerintah sering dengar obrolan seperti ini, jadi mungkin bisa sama-sama juga bikin kebijakan yang benar-benar mendukung upaya kita untuk mengurangi pandemi. Jadi kalau sekolah ditutup, kafe, tempat kantor wisata juga, ya tempat wisata itu juga harus dibatasi. Gitu. Jadi benar-benar tegas gitu ya, Kak ya. Benar. Jadi jangan sekolah dikorbankan ya. Jadi benar-benar saya sebenarnya minjem istilah Kak Amanda tadi, sekolah dikorbankan. Jadi sepertinya saat ini kesannya adalah sekolah dikorbankan, kok sekolah harus ditutup gitu ya. Jadi sebenarnya bukan itu sense yang ingin disampaikan gitu ya. Mungkin sedikit Kak, mungkin ini dari tadi kita kan bahas dari segi sekolah dan seterusnya gitu kan. Jadi sedikit Siti mau sedikit tambahan mungkin dari Kak Amanda tentang varian Delta itu. Ini sebenarnya kayak rasa penasaran hostnya sendiri gitu ya. Maksudnya seberapa berbeda dan berbahayanya varian Delta ini gitu. Apakah mungkin kenapa sekarang terjadi, maksudnya kasus kematian lebih tinggi, apakah karena varian ini atau seperti apa? Mungkin ini sebagai informasi aja kan Kak. Ya, jadi virus corona ini memang diciptakan sama Tuhan, dia pintar sekali adaptasi di tubuh manusia. Dan dia punya banyak sekali variasi. Di Indonesia aja yang sudah diteliti itu lebih dari 50 jenis variasi. Tapi memang di beberapa itu biasa aja, beberapa tuh sangat cepat ya. Seperti dulu kalau teman-teman ingat ada yang sempat yang di Inggris. Iya, benar-benar. Terus yang sekarang yang Delta yang dari India ya. Jadi versi varian Delta ini memang sifatnya dia lebih berat. Kalau kita terinfeksi virus tipe Delta, maka gejala yang diderita itu rata-rata lebih berat ya. Jadi kalau yang varian lain kan dia biasanya mulai dengan flu ringan gitu ya, tapi kalau Delta tuh memang lebih berat. Tapi tetap balik lagi semua balik ke daya tahan tubuh masing-masing. Apakah di Aceh sudah ada varian Delta? Sudah. Ini sudah masuk ke Aceh. Jadi ya kita memang harus ekstra waspada juga gitu. Karena kita memang nggak tahu varian apa yang beredar, dan kita nggak kelihatan virusnya di mana gitu kan. Jadi nggak bisa dicek dia Kak ya? Maksudnya? Dia bisa dilihat. Jadi tapi itu pemeriksaannya lebih rumit. Tidak bisa dilihat dengan hanya PCR saja. Itu maksudnya. Jadi dia harus diperiksa lebih lanjut. Namanya itu genome sequencing. Jadi gen virusnya diperiksa. Dan itu harus dikirim ke Jakarta. Jadi kita bisa periksa. Kalau nggak salah Balitbangkes kemarin sudah punya alatnya, tapi apakah sudah jalan pemeriksaan di sini saya kurang paham. Tapi yang jelas kalau
Karena banyak juga kan yang bilang dengan PCR apalagi bisa tahu variannya apa, Enggak ya? Nggak bisa. Dan apakah dari gejala klinis kita bisa tahu? Enggak. Tapi kita biasanya kalau banyak juga pasien yang dia lebih berat, ketika kita lihat dibandingkan sama pasien lain, kita biasanya lebih curiga itu varian Delta. Karena beberapa yang berat itu kita konfirmasi ternyata memang benar Delta. Benar-benar Delta ya. Menarik kali Kak sebenarnya pembahasan kita sore hari ini ya, bahwa bagaimana maksudnya perubahan bertambahnya kasus COVID ini berpengaruh ke maksudnya kehidupan. Sebenarnya bukan hal yang sederhana lagi gitu ya. Jadi emang jadi butuh partisipasi seperti Kak Manda tadi sampaikan, butuh partisipasi bersama. Jadi kayak kalau nggak salah ya, Siti pernah baca itu Kak, bahwa dalam mengatasi pandemi ini trust itu juga sangat penting ya. Gimana mungkinnya kita artikan? Terutama ini ya, kepercayaan kepada pemerintah gitu ya. Nah jadi kepercayaan kepada pemerintah tentunya kita baru bisa dapat kalau kita juga terpapar dengan informasi yang benar. Jadi mungkin buat kita masyarakat ya harus bijak-bijak juga milih informasi gitu, jangan cepat terhasut berita-berita yang sebenarnya tidak jelas ya. Karena sebenarnya pemerintah kita tuh sudah data pasien COVID itu ada di website pemerintah, tapi kalau kita nggak ngecek masa kita nyalain pemerintah gitu ya. Jadi harus mutualisme dan harus dua arah sih kalau menurut saya, pemerintah dengan kebijakannya dan dengan pendekatan di level atas dan kita dari level bawah. Tapi kalau kita nggak percaya bahwa COVID ini ada ya sulit juga, pasti juga sulit menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi mungkin mulai dari situ juga. Oke. Baik Kak, luar biasa sore hari ini. Sebenarnya masih banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dalam tanda kutip tuh hostnya aja juga secara pribadi sangat penasaran gitu ya. Tapi karena waktu kita sudah di penghujung, mungkin ini akhir untuk sesi kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada nggak saran atau mungkin closing statement lah dari Kakak, terutama terkait bertambahnya jumlah COVID ini terkait dengan penutupan sekolah yang jadi tema kita hari ini. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang ya, mau sekolah, mau bagaimanapun kondisinya, pendidikan itu adalah hak asasi anak dan mereka harus mendapatkan pendidikan. Kita harus make sure bahwa kita yang beradaptasi, kita yang dewasa ini yang beradaptasi, bagaimana caranya pendidikan itu bisa sampai ke anak-anak. Pada fase di mana peningkatan kasus itu cukup tinggi setiap di daerah manapun ya, itu sudah sangat wajar kalau sekolah kita tutup dulu sementara, karena prioritas tetap harus sehat dulu baru bisa belajar. Kalau nggak sehat nggak bisa belajar, nggak bisa nyari untuk ekonomi, nggak bisa. Jadi tetap kesehatan tetap harus jadi prioritas, dan termasuk untuk gurunya juga sendiri gitu. Jadi mudah-mudahan kalau kasus sudah mulai terkontrol, kita bisa kembali ke sekolah, anak-anak juga bisa kembali ke sekolah. Oke, baik, luar biasa Dokter Amanda untuk penjelasannya, terus juga untuk data-datanya. Terima kasih ya Kak ya, karena itu yang sangat kita butuhkan ya, apalagi sahabat bahagia. Dokter Amanda ini adalah orang yang terjun langsung di lapangan ya, jadi maksudnya tidak diada-adakan datanya Kak, itu penting ya. Boleh dicari sumbernya, insya Allah bukan hoax ya. Jadi langsung mungkin kalau Siti yang ngomong ini mungkin masih dipertanyakan gitu ya, nggak terjun langsung, tapi ini Dokter Amanda sebagai orang yang khususnya untuk data di Aceh, sebagai orang yang terjun langsung sebagai orang yang berperan di Satgas COVID ya Kak ya. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan jadi tambahan informasi dan juga sosialisasi ya, sehingga kita jadi semakin aware gitu bahwa ini bukan hal yang main-main, bahwa apa yang kita bahas tadi adalah hal-hal yang memang sangat urgent untuk disampaikan gitu. Jadi Siti sebagai host hari ini juga mohon undur diri. Terima kasih. Salam dari Provinsi Paling Barat Indonesia. Saya Siti. Saya Amanda. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.